Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kemarin saya mengulas mata kuliah yang saya ampu itu langsung saya ambil shotnya materi. Hari ini saya menyampaikan materi agak berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Memang konten-konten yang saya buat ini adalah konten-konten mata kuliah yang saya ajarkan di kampus. Tujuan saya ialah membuat konten ini bagaimana kemudian saya bisa menyebarluaskan ilmu yang sudah saya dapatkan semenjak saya menjadi seorang dosen untuk disebar kepada mahasiswa. Jadi tujuannya memang untuk mahasiswa. Yang pertama, yang kedua memang untuk masyarakat umum, barangkali membutuhkan terhadap teori-teori yang berkenaan dengan mata kuliah yang saya ampu. Di beberapa pertemuan sebelumnya, saya memang sudah mengulas beberapa mata kuliah. Di antaranya ialah mata kuliah yang saya ampu adalah pengantar manajemen. Hari ini entar lagi saya akan melanjutkan pengantar manajemen ini di segmen lanjutan. Selain pengantar manajemen, saya juga mengajar manajemen sumber daya manusia. Dan yang kedua yang sudah diulas, sumber daya manusia ini sudah diulas dan bisa Anda simak penjelasan tentang manajemen sumber daya manusia itu di channel Analisa AFA. Kemudian saya juga sudah memaparkan mata kuliah kewirausahaan Islam dan juga manajemen strategi. Masih ada banyak mata kuliah yang belum saya ulas. Di antaranya ialah pengantar bisnis belum saya ulas. Ini itulah mata kuliah yang juga saya pegang, termasuk juga rencana bisnis, termasuk juga plan bisnis atau rencana bisnis dan studi kelayakan bisnis yang belum saya paparkan. Nanti sambil menunggu materi-materi yang akan saya sampaikan. Baik, teman-teman mahasiswa dan masyarakat umum yang menyimak konten saya ini, saya akan melanjutkan materi tentang pengantar manajemen ini, manajer dalam kegiatan manajemen. Apa sih sebenarnya tujuan dari manajer ini? Manajer ini untuk mengetahui fungsi dalam kegiatan manajer dalam kegiatan manajemen ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama ialah tujuannya mengetahui fungsi manajer sebagai seorang yang menjalankan kegiatan manajemen. Seperti yang kita ketahui bahwa manajer itu orang yang menjalankan sistem manajemen. Sementara manajemen adalah konsep yang disiapkan untuk dijalankan oleh seorang manajer. Jadi manajer itu adalah seseorang yang menjalankan konsep manajemen, sementara manajemen adalah konsep yang dipersiapkan untuk dijalankan oleh seorang manajer. Itu tujuan yang pertama. Kedua adalah mengetahui bahwa untuk dapat menjadi manajer yang baik diperlukan keahlian-keahlian manajemen. Jadi seorang manajer yang baik, agar kalian menjadi seorang manajer yang baik, ini diperlukan sebuah keahlian-keahlian manajemen. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep dasar manajemen itu yang biasa kita urai di pertemuan sebelumnya, di antaranya ialah planning, perencanaan, kedua adalah organizing, yang ketiga adalah pengendalian, staffing, dan yang keempat adalah controlling. Memiliki kemampuan minimal keahlian 4 itu. Sehingga berkembang dari 4 itu terhadap konsep manajemen lanjutan, kira-kira begitu. Jadi mengetahui untuk menjadi manajer yang baik itu seperti apa, memiliki keahlian-keahlian seperti apa, kira-kira begitu. Yang ketiga, mengetahui tingkatan-tingkatan manajemen secara hierarkis beserta keahlian manajerial yang diperlukan untuk setiap hierarkis tersebut. Jadi tujuan yang ketiga adalah mengetahui tingkatan-tingkatannya. Apa saja tingkatannya? Tentu dalam ilmu manajemen itu yang sudah saya paparkan tadi ada 4 ya minimal kita bisa mengetahui. Planning, organizing, staffing, dan controlling. 4-4-nya ini harus ada tingkatan-tingkatannya. Tidak boleh kemudian organizing dibentuk dulu tanpa adanya perencanaan. Tidak boleh kemudian controlling dilakukan tanpa ada organizing misalnya. Ini nih ada tingkatan-tingkatan yang perlu kalian ketahui tentang apa manajemen manajer dalam kegiatan manajemen ini. Nah, yang selanjutnya ialah mengetahui bahwa manajemen berdasarkan teori dan pengalaman dapat dimandang sebagai sebuah seni sekaligus sains. Apa maksudnya? Memang manajemen ini unik
Kalau saya katakan unik, kenapa unik? Karena memang manajemen itu secara teori ada, dan secara teori semua orang bisa membacanya. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa ternyata manajemen ini juga secara pengalaman ada, yang mungkin secara teori itu belum ada, atau sekalipun ada, tapi mungkin dalam teori, dalam pengalaman itu lebih kepada actionnya. Jadi teori itu ada, dan pengalaman juga dipandang sebagai sebuah seni dalam ilmu manajemen. Jadi antara teori dan pengalaman ini harus dipadukan. Bagaimana kemudian konsep ini dijadikan sebagai, atau cara pandang kita sebagai seni gitu, kira-kira begitu. Dua-duanya ini. Jadi antara konsep atau teori dengan pengalaman yang ada. Jadi ini tujuan dari manajer dalam kegiatan manajemen. Ada 4 tadi. Selanjutnya, pengertian manajer. Apa sih manajer itu? Kalau tadi saya menyebut bahwa sederhananya manajer itu adalah orang yang akan menjalankan konsep manajemen, sementara manajemen adalah konsep yang disiapkan untuk dijalankan oleh seorang manajer. Kira-kira begitu. Itu hanya pendapat saya. Pendapat yang tetap ada hubungannya juga dengan konsep manajer dan manajemen. Lalu apa sih manajer itu? Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen. Nah, ini sudah masuk ini. Ini teori, bukan dari saya ini. Ini teori. Jadi teorinya orang yang melakukan kegiatan manajemen. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, manajer adalah orang atau seseorang yang menjalankan konsep manajemen atau kegiatan manajemen. Nanti kita akan pastikan terlebih dahulu juga kalau manajemen kira-kira apa, kira-kira gitu. Tapi yang jelas ini sudah ketahuan bahwa manajer adalah orang yang melaksanakan kegiatan atau aktivitas manajemen. Kalau tadi ada bahasa yang saya munculkan adalah konsep manajemen, kira-kira begitu. Nah, di mana manajer ini individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dari organisasi itu sendiri. Jadi manajer ini juga sebagai penanggung jawab secara langsung aktivitas ataupun kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan bersama para anggota dari organisasi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa konsep dasar daripada manajemen itu kan ada 4, seperti yang saya gambarkan tadi. Ada perencanaan, planning, yang pertama. Kedua ada organizing. Yang ketiga ada staffing, pengendalian. Yang keempat ada controlling. Perencanaan, merencanakan sesuatu yang akan dilakukan. Kemudian setelah direncanakan, kira-kira pada proses selanjutnya, yakni organizing. Organizing ini pengaturan. Tidak mungkin perencanaan ini hanya disusun tanpa ada orang yang akan menjalankan. Orang yang akan menjalankan tugas perencanaan ini, tidak mungkin dia melaksanakan tanpa keteraturan. Maka dibutuhkan yang namanya organizing. Organizing ini untuk menempatkan orang sesuai dengan keahliannya. Jadi diatur orang itu sesuai dengan kemampuannya. Staffing, masing-masing orang yang ada dalam organisasi ini punya cara pandang berbeda, sikap berbeda, prinsip berbeda, sehingga perlu ada yang mengendalikan. Baru yang terakhir adalah kontrol, mengontrol aktivitas kegiatan yang sudah dilakukan. Apakah perencanaan ini atau kegiatan yang sudah kita lakukan ini sesuai dengan perencanaan yang sudah kita buat, kira-kira begitu. Jadi dari semua itu orientasinya kepada manajer. Jadi manajer ini memiliki tugas atau bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dijalankan secara bersama-sama. Selanjutnya, apa saja keahlian-keahlian manajemen atau managerial skill? Yang pertama adalah keahlian teknis. Tentu dia harus bisa memahami. Kalau misalnya hari ini saya ditunjuk sebagai seorang manajer perusahaan tahu, maka saya harus bisa minimal mengetahui teknis dalam pengelolaan tahu ini. Kira-kira begitu, punya gambaran minimal begitu. Yang kedua, keahlian. Dalam ini disebut bahwa keahlian berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Jadi keahlian-keahlian manajemen yang kedua adalah keahlian berkomunikasi. Jadi memang benar, keahlian berorganisasi dan berinteraksi, berhubungan dengan masyarakat. Kenapa? Kalau umpamanya hari ini saya beraktivitas seorang manajer memimpin sebuah perusahaan, karena target kita adalah bagaimana produk yang kita ciptakan dibeli oleh masyarakat umum, maka saya harus punya kemampuan untuk mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat.
Kenapa demikian? Ya, kalau kita tidak mampu berkomunikasi dengan masyarakat, bagaimana produk yang mau kita beli oleh masyarakat? Tidak mungkin kita menjual produk sementara kita tidak memiliki kemampuan untuk kemudian berinteraksi dengan masyarakat. Itu. Yang ketiga adalah keahlian konseptual. Konseptual ini lebih kepada menyiapkan materi maupun teori yang akan dijalankan. Konseptual ini lebih daripada bagaimana kemudian kita menyiapkan konsep, sehingga apa yang kita akan jalankan, aktivitas atau kegiatan yang akan kita jalankan itu sesuai dengan konsep yang kita susun. Itu. Yang keempat adalah keahlian dalam pengambilan keputusan. Ini yang saya katakan agak sulit bila kemudian kita tidak memiliki kemampuan dalam hal kemampuan dalam memanage, kemampuan dalam melaksanakan aktivitas seorang manajer. Kenapa saya sampaikan demikian? Karena memang seorang manajer itu juga harus memiliki kemampuan dalam memberikan keputusan. Kadang kita salah memberikan keputusan dalam konsep bisnis yang kita lakukan, maka dampaknya ialah kepada keberlangsungan perusahaan. Termasuk organisasi yang kita pimpin misalnya. Apabila kita salah mengeluarkan sebuah keputusan ataupun kebijakan, ini akan berbahaya terhadap keberlangsungan organisasi yang kita pimpin. Jadi keahlian yang keempat adalah keahlian pengambilan sebuah keputusan, karena pengambilan keputusan adalah bagian terpenting yang harus dimiliki oleh seorang manajerial. Nanti kita akan lanjut di sesi selanjutnya.